Saburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wa ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yastajabu laha. Amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan para segenap jamaah Majelis Ratib Al-Haddad, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan penuh keberkahan dari Allah. Amin ya Allah. Dan juga terutama kepada guru-guru kita, para orang tua kita, pada pimpinan Majelis Ratib Al-Haddad, Ustaz Asyid Puji, dan juga orang tua kita, Bapak Haji Edi. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah. Diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ya, seperti biasa kita sebelum memasuki kajian, kita kirimkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita. Al-Fatihah dari Kitul Irsyad Habib Abdullah bin Sumailah bin Ali bin Ahmad Nasir bin Abdullah bin Ali Abu Yusuf Muhammad bin Alawi yang memiliki Sayyidina Abu Yusuf Ahmad Sayyidina Sayyidina Bidar bin Abu Sufyan Bilal bin Abu Yusuf Syukur bin Abu Sufyan Sudah yang pulih Ada di kudian Allah yang dikishan birahman Wa kira sudah di dalam berakat Ya bin Abu Yusuf Ahmad Muhammad Abu Yusuf Wa ya Abdullah bin Muhammad Bahar Sudah walid Muhammad walid bin Ahmad Masyarakat Wailah Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Bakar bin Allah Yahfazuhu wa yansuru ibadihi wa fi awladihim wa fi mutarmidin bi khairin wa fi adahdihi wa rahmatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa akhraja Ibnu Darisi an Abi Kilabah yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida fatihatal kitabi hina tustaftahu kaman syahida fathan fi sabilillah wa man syahidaha hina tuhtamu kana kaman syahidal ghanima hina tuhtam. Wa akhraja Ibnu Asakir fi tarikh Dimashqi
عن الشداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أحدكم مجعة فمجعه ليرقد وليقرأ بأم الكتاب وسورته فإن الله يوكل به ملكا يهب معه إذا هب. وأخرج وكيع والثعلبي عن ابن مسعود قال من أراد أن ينجي الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل الله له بكل حرف منها جنة من كل واحدة. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال كتب للمعلم وللصبي ولأبويه براءة من النار. Masih membahas seputar keistimewaan suratul Fatihah. Kita masih ngumpet di surat Fatihah aja, yang belum naik kelas. Santai aja ya, jangan terlalu terburu-buru. Jadi dengan banyaknya kita mengetahui keistimewaan daripada suratul Fatihah, jadi motivasi untuk kita ya supaya lebih semangat lagi, lebih rajin lagi dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Doris dari Abi Qilabah. Abi Qilabah meriwayatkan satu hadis ya, yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda man syahida fatihatul kitab hina tustaftahu kaman syahida fatihah fisabilillah. Kata Nabi, barang siapa yang ikut serta, syahidah di sini menyaksikan, ya artinya menyaksikan ya ikut serta. Ikut serta dalam apa? Fatihatul kitab, pembacaan suratul Fatihah. Ikut serta. Hina tustaftahu, ketika surat Fatihah itu dibaca dari awal. Jadi dia ikut serta pembacaan suratul Fatihah dari awal ayat pertama. Itu ya. Ya, dari awal atau pertama ayat pertama. Maka kata Nabi, kaman syahidah fathan fisabilillah. Orang tersebut seakan-akan ya, dia seperti orang yang ya hadir dan ikut serta dalam satu peperangan di jalan Allah. Ya, kita kalau lihat dengar begini, berarti suratul Fatihah ini sangat luar biasa istimewa. Jadi kalau kita ikut serta baca, ya, itu suratul Fatihah sekali, ya kita ikut sertanya dari awal. Ya, ikut bacanya dari awal, dari ayat yang pertama sampai akhir. Itu seakan-akan kita seperti orang yang ikut perang di jalan Allah. Sedangkan balasan bagi orang yang ikut serta di jalan Allah itu, ya kalau dia mati dalam peperangan tersebut, ya syahid, dihitungnya syahid, diampuni segala dosanya. Yang kata Nabi, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Jadi segala dosa orang yang mati syahid perang di jalan Allah, segala dosanya diampuni, ya, terkecuali kecuali hutang. Hutang nggak bisa. Hutang ya kaitannya kita dengan manusia. Ya. Tapi kalau untuk dosa kita terhadap Allah, itu Allah ampuni semua. Ya, kalau hutang kan kaitannya dengan manusia, harus minta ridhonya dulu. Ya. Ya. Tapi kalau untuk dosa kita antara kita dengan Allah, dosanya diampuni. Ya itu perang kemudian mati, namanya mati syahid. Jadi nggak ada balasan kecuali surga gitu nantinya. Ya, untuk orang yang mati syahid di perang di jalan Allah. Ya. Dan juga perang ini perang di jalan Allah, membela agama Allah, ya, itu kata Nabi, ya salah satu dari 3
amal yang paling Allah cintai. Jadi ada 3 amal yang paling Allah cintai di luar sholat ya, di luar amal-amal yang lain. Yang pertama, amal yang paling dicintai oleh Allah itu as-sholatu li waqtiha. Sholat 5 waktu tepat waktu, nggak molor. Ya, kalau kita kan sholat ya baru azan, ya baru qomat, ya kan? Ya kan? Tepat waktu. Nah, kita mah menyepelekan panggilan Allah. Azan itu panggilan Allah. Ya, sholat itu media kita curhat sama Allah. Tapi kitanya nggak peka gitu. Dengar azan, padahal hidup kita penuh masalah gitu. Kalau sama orang berjam-jam curhat, benar nggak? Diajak curhat sama Allah, masa bodoh gitu. Ya, kita dengar azan, itu Allah manggil kita. Apa curhatan kalian? Datang semua. Maksudnya seperti itu. Ya. Tapi kita masa bodoh kalau orang azan itu kadang lagi asik ngobrol, ngopi gitu ya. Ya. Iya, sebatang dari gitu ya. Oh iya, maksudnya curhat. Jadi sholat tepat waktu, apalagi di awal waktu, gitu ya, di awal waktu. Apalagi dalam kondisi berjamaah. Apalagi di masjid. Sudah luar biasa ya, luar biasa. Musola Pak Ustaz. Musola ya. Alhamdulillah. Mana saja musola ya. Kayaknya ini banget ya. Gak terima banget gitu. Gitu masjid ya. Sampai disebut, sampai disebut. Sama saja. Sama aja. Yes, amalan yang paling Allah cintai kata Nabi, habul amalilallah salat as-salatu li waqtiha, salat tepat waktu yang pertama. Ya, kemudian birrul walidain, bakti sama orang tua. Ya, bakti sama orang tua ini luar biasa. Jadi nggak ada orang yang sukses ya dunia dan akhiratnya. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang sukses ya, itu kebanyakan dari mereka itu hidupnya membaktikan diri kepada orang tua. Ya, termasuk almarhum Habib Umar bin Hud Al-Qas ya, yang ada di Cisarua itu ya. Itu beliau itu dari Hadramut ya, dari Hadramut. Di masa mudanya beliau menuntut ilmu ya. Dalam riwayat hidupnya beliau ini membaktikan diri, menghabiskan umurnya untuk berbakti kepada ibunya ya, ibunya kemana ya, ibunya ini sakit ya. Mau kemana digendong, mau kemana digendong ya, habis waktunya untuk menuntut ilmu dan berbakti kepada ibunya ya. Maka tidak heran beliau itu menjadi seorang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Dan bahkan di Bogor itu setiap mengadakan acara ya, di Cisarua misalnya, pesantren itu Al-Huraidah, pesantren Al-Huraidah, itu beliau menyajikan hidangan bagi para hadirin itu. Untuk kambing saja udah ratusan ekor. Beliau ini orang tajir, banyak uang, banyak duit ya. Itu kuncinya kalau mau banyak duit itu, kuncinya bakti sama orang tua. Gak ada lagi. Dia aja orang yang berbakti kepada orang tuanya nggak bakal ada ruginya, nggak bakal gitu ya. Kenapa? Karena kadang kita, apalagi kita yang udah berumah tangga gitu, kadang konflik di hati kita, utamain siapa nih, istri apa orang tua, begitu kan? Betul. Ya kan? Betul. Itu kan konflik batin kita ya, ini kayaknya mengalami banget ini. Itu perang batin kita ya, konflik batin kita. Kaget. Kalah ya. Allah dulu pokoknya.
Eta, Ya. aduh. Atasannya yang berat. Gimana ini caranya? Saya perantau. Ya, gitu. Salmili. Ya. Sebenarnya yang lebih berhak Salmili. memang secara apa namanya hak itu ya istri lebih berhak sebenarnya gitu kan, lebih berhak karena itu kewajiban kita ya, yang wajib menafkahi istri anak. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak boleh kita lupakan, bahkan kewajiban kita berbuat baik kepada dia itu seumur hidup. Ya, siapa orang tua kita? Ya, kalau bisa kasih pengertian istrinya, ya, kasih pengertian. Ya, bisa ngerti. Bawa Ustaz Asep dari Rupiah. Bawa ngaji. Ya, gitu. Doa tuh doa. Cincin gede. Karena nggak bisa. Ridhonya seorang suami ini pindah kepada istri itu nggak bisa. Tetap ridhonya Jin kawin. suami itu ya ada pada orang tuanya. Kalau istri kan setelah dinikahi oleh kita, ridhonya itu berpindah kepada kita, bukan lagi di orang tua. Gitu. Kita mau nyari ridho istri, kan PA suami begitu. Udah tahu ridhonya tetap berada di orang tua kalau suami ya. Masa nggak cari ridho istri? Ya, bahkan kan banyak kisah yang menyebutkan diantaranya sahabat siapa namanya Alqamah, ahli ibadah, ahli sodako, intinya ahli dalam bidang ibadah, paling ahli lah beliau, termasuk sahabat yang paling ahli. Tapi ketika mendekati akhir hayatnya, akhir kehidupannya, beliau mengalami sakaratul maut yang begitu berat, sulit mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu kan. Nah, ketika beliau mengalami hal tersebut, ya, ada yang melapor kepada Nabi bahwa Alqamah sedang sakaratul maut, ya, gitu. Kesulitan, kesusahan. Nabi pun heran, ya, sekelas Alqamah yang terkenal ahli ibadah pada saat itu di kalangan sahabat, kok mengalami hal yang begitu luar biasa, sakaratul maut, berat. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah dia masih punya orang tua? Ya, kata Nabi. Kata para sahabat, ayahnya sudah meninggal ya Rasulullah, tapi ibunya masih hidup. Nabi udah paham, ya, paham. Hanya kata Nabi, ya sudah, kalau begitu kalian pergi ke rumah ibunda Alqamah, ya, pergi ke rumah ibunda Alqamah, beritahu kepada dia bahwa anaknya sedang dalam sakaratul maut dan sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya sahabat tersebut dia datang ke rumah ibunda Alqamah, ya, datang dan disampaikan kepada dia, kepada ibunda Alqamah, bahwa Rasulullah titip salam, kemudian diberitahu bahwa anaknya yang bernama Alqamah sedang dalam sakaratul maut, ya, sakaratul maut. Akhirnya ibunya ini yang nggak peduli. Akhirnya sahabat kembali kepada Rasulullah dan menyampaikan, ibunya nggak mau datang ke rumah Alqamah, sudah tidak peduli, ya. Akhirnya kata Nabi, datang kepada ibunda Alqamah, sampaikan kepada dia, apakah aku yang harus datang ke rumah dia atau dia yang datang ke rumah? Ya, hanya sampaikan. Maka ibunda Alqamah ya nggak punya pilihan lain kecuali datang kepada Rasulullah, ya, datang kepada Rasulullah, kemudian pergi ke rumah Alqamah, ya. Dan Rasulullah, wahai ibunda Alqamah, ini Alqamah, sahabat yang terkenal ahli ibadah, salah satu sahabat yang terkenal ahli ibadah di kalangan sahabat. Ini pasti ada sesuatu yang mengganjal, yang membuat dia sulit dalam
sakaratul. Oh, Apa? Penyebabnya apa? Kata ibundanya, ibunda Alqamah, ya Rasulullah, dia dari remaja sampai dewasa, ya membujang. Dia adalah anak yang sangat berbakti kepada saya. Tapi setelah dia menikah, berumah tangga, dia lebih mengutamakan istrinya ketimbang diriku, dan aku di situ merasa sakit hati. Oh, ini penyakitnya, kata Rasulullah. Nah sekarang kata Rasulullah, ya, aku berikan kau dua pilihan. Apakah kau ingin Alqamah ini dibakar di api neraka, ya, atau aku bakar di api dunia? Ya. Jadi sejahat-jahatnya anak ke orang tua, kalau anaknya dalam keadaan susah pasti gak bakal tega, benar gak? tuh. Kata Alqamah, dia udah gak sanggup memaafkan Alqamah. Hanya sudah, kata Rasulullah, siapkan daripada dia dibakar di api neraka, mending dia dibakar di api dunia. Siapkan kayu, kata Rasulullah kepada para sahabat. Siapkan kayu, kita akan bakar Alqamah. Ketika kayu tersebut dikumpulkan kemudian dinyalakan, ini ibunda Alqamah melihat kobaran api. Dia membayangkan kalau seandainya anaknya dilemparkan ke dalam api itu seperti apa. Terpikir oleh ibunda Alqamah, akhirnya kata ibunda Alqamah, ya Rasulullah, detik saat ini aku maafkan semua kesalahan Alqamah. Ya, maka kata Rasulullah, ya, saksikan wahai para sahabat, detik ini saat ini ibunda Alqamah sedang memaafkan Alqamah. Dan coba kalian lihat ke rumah Alqamah, ke kamar Alqamah, apakah dia sudah bisa melewati sakaratul maut dan membaca dua kalimat syahadat. Ketika sahabat tersebut datang ke rumah Alqamah, ternyata sahabat tersebut mendapati Alqamah sudah bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dan mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Mengganjal ya. Dosa kepada orang tua itu mengganjal. Sekalipun kita ahli ibadah, hati-hati. Ahli puasa, Senin Kamis puasa Daud, tapi hubungan kita sama orang tua gak bagus, tidak ada nilai di sisi Allah. Makanya ada hadis yang menyebutkan ridho Allah fi ridho wasuktuhu fi suktil walidain. Yang ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Begitupun murka Allah tergantung murka Orang tua. Ya, hati-hati. Orang tua ini keramatnya kita. Gak usah nyari keramat kemana-mana. Kadang aneh orang sekarang. Nyari keramat ke sana kemari. Orang tuanya yang jelas-jelas keramat gak mau didatangi. Lain pemajikan. Cepat kan jadi kadang ya ke sana kemari gitu kan, biar usaha lancar. Gitu kan, benar nggak? Datang ke makam keramat anu, ke orang sakti anu. Padahal yang keramat di dunia ini orang tua. Bahkan Nabi mengatakan doa orang tua untuk anak ini seperti doanya Nabi kepada umat. Pasti dijaga nggak doanya Nabi? Tapi kitanya yang bego gitu. Kitanya yang bego gitu ya. Udah dikasih. Iya, baik gua tahu. Iya. Udah dikasih solusi sama Allah. Jangan emosi. Gitu kan? Emosi banget. Emosi. Udah dikasih solusi sama Allah, kitanya gitu ya. Cincin ya Bapak. Gak mau tahu gitu ya. Gak mau mencari tahu. Itu orang tua kita, ya, keramatnya kita. Intinya ya, kalau pengen sukses, dunianya sukses, bisnisnya sukses, perusahaannya sukses, ekonominya sukses, bakti sama orang tua. Bahkan dulu saya Ustaz Habib Ridho bin Abdul Segar, kalau kalian ingin ekonomi kalian lancar, setiap habis sholat 5 waktu itu jangan putus mendoakan kedua orang tua kalian. Insyaallah. Dan itu terbukti, dan itu menjadi gitu. Ya. Makanya kan kita setiap doa itu Allahumma firli waliwa. Ya. Diajarkan bahkan doanya langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Benar nggak? Betul.
ya kalau pengen sukses, dunianya sukses, bakti sama orang tua. Kalau punya salah minta maaf sama orang tua. Ya. Gimana Pak Ustadz kalau udah meninggal? Ya datangi kuburan, doakan. Ya. Ya orang tua itu nggak bakal menyimpan dendam kepada anaknya, nggak bakal. Ya, nggak bakal. Sejahat-jahatnya kita, ya, sebandel-bandelnya kita orang tua nggak bakal menyimpan dendam. Ya. Nah itu, jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu, yang kedua adalah bakti kepada orang tua. Yang terakhir, yang ketiga, ya al-jihadu fisabilillah, perang di jalan Allah. Ya, kita mampu perang di jalan Allah, berani mati nggak? Jauh. Nggak ada model, itu muka-muka takut istri semua. Enggak. Jangan mau dia di jalan Allah. Ya, di rumah aja kita kayak kayak kucing apa itu ya? Bukan Ustaz. Ya, kayak kucing Anggora. Gitu. Nggak mau jihad gitu. Tapi ada cara buat dapat pahala jihad apa? Tadi baca Fatihah ternyata. Ya, jangan berkecil hati gitu ya, walaupun kita ya orang-orang yang itulah seperti itu ya, yang berkecil hati. Ya. Ternyata ada cara untuk mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Cara apa? Membaca surat Fatihah dari awal, ikut serta gitu. Jangan mingkem aja. Yang lain baca surat Fatihah mingkem aja. Hati. Ya. Dalam hati. Ngelamun baik. Ngelamun naon baik. Kita itu aja. Lupakan dulu sejenak hal-hal tersebut ya. Nah itu. Kemudian kata Nabi, wa man syahida hina tuftamu kana kaman syahidul ghanaimah hina tuqassam. Barang siapa kata Nabi ikut serta membaca suratul Fatihah, ikut serta tapi udah terakhir, udah walad golin gitu ya, udah ayat yang terakhir. Nah itu apa pahalanya? Pahalanya balasannya seperti orang yang dapat rampasan perang. Berarti dapat dunianya aja gitu, nilai akhiratnya nggak ada, ya kan? Dapat rampasan perang kan, ya harta gitu, harta duniawi. Ya, dapat hartanya aja, poin akhiratnya nol, nggak ada. Kalau kita mau dikasih pilihan, tapi susah sih orang kayak kita dikasih pilihan ini. Saya udah tebak ini, jawabannya pasti. Kalau saya pilih mau dapat akhirat apa dunia, pasti di dunia hasanah, di akhirat hasanah jawaban. Dua-duanya pengen bagus. Itu namanya orang goblok, dikasih dua pilihan, kalau satu pilihan pilihnya dua. Kreatif. Namanya. Ya. Kalau suruh pilih akhirat ya antara dunia dan akhirat kita pilih akhirat. Ya. Pengen dapat pahala orang yang perang di jalan Allah. Itu. Jadi luar biasa. Ini menandakan apa? Suratul Fatihah sangatlah istimewa. Ya, istimewa. Nah, kemudian dalam riwayat Ibnu Asakir tadi masalah Fatihah. Jangankan Fatihahnya, setiap ayatnya itu ada keistimewaan. Setiap hurufnya ada keistimewaan. Salah satunya ini, ya nanti disebutkan setelahnya. Nah, jadi kemudian riwayat oleh Imam Ibnu Asakir, beliau meriwayatkan dari Syaddad bin Aus, meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau tidur kata Nabi, idza akhadha ahadukum madji'ahu liyarquda. Kalau salah seorang dari kita mau tidur nih, apa kata Nabi? Fal yaqra bi ummil kitab wa surati. Maka bacalah surat Fatihah wa surati, dan satu surat. Surat apa aja? Mau Yasin silahkan. Sanggup ya. Kurang maksud Yasin Al-Baqarah. Luar biasa itu orangnya. Luar biasa. 30
Dalam riwayat lain kan menyebutkan ya surat Al-Ikhlas, cukup surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, cukup. Jangan pilih surat-surat yang panjang. Dan tambahannya ayatul kursi. Ya. Tanawi kalau kita mau tidur baca suratul Fatihah dan baca satu surat. Surat apa aja terserah ya. Mau Baqarah terserah itu mah. Ya, tapi nggak mungkin sih. Model tadi ngomong pasti diri paling pendek. Ya. Nah maka kata Nabi kalau kita mau tidur itu baca surat Fatihah kemudian satu surat yaitu Al-Ikhlas ya. Dalam riwayat yang lain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Maka kata Nabi fa innallaha yuwakkilu bihi malakan yahdu ma'ahu idza habba. Maka Allah akan menugaskan satu malaikat. Ya. Jadi Allah kirim delegasi. Kata orang-orang. Ya. Nah, gitu ya. Allah tugaskan satu malaikat buat apa? Jagain orang tadi. Dijaga. Bahkan kalau sulit bangun, ini malaikat yang bakal bangun. Tapi nggak suaranya, bu. Kalau dengar suaranya kita ya keterusan gitu ya. Jadi yang susah bangun subuh gitu ya. Ini solusinya nih. Ya, gitu. Solusinya sebelum tidur baca surat Fatihah. Biar tidurnya dijaga sama malaikat, biar bangun tidurnya gampang. Kan kita mah enggak sekarang main HP, akhirnya ketiduran baca doa enggak, akhirnya bangun susah. Ya. Akhirnya apa ya? Malaikat penjaga rumah yang bangun. Ya. Benar nggak? Langsung ditulis istri. Ya. Coba deh. Bahaya itu. Bahaya. Tong curhat, Pak. Tong curhat. Makanya jaga-jaga biar nggak dibangunin. Insya Yang Allah itu, istri orang ya. mah aman. Baca tadi surat surat-surat yang lain yang kita hafal yang kita tahu. Ya. Itu. Ini surat Fatihah luar biasa, istimewanya banyak sekali. Kalau bisa pusing, nggak bakal cukup 1 tahun. Nggak bakal hatam ini kitab, saya yakin. Ya. Gitu. Berapa ini? 10 ya, 11 ya. Ya, sudah cukuplah ya. Cukup ya. Itu jadi di antara keistimewaan surat Fatihah itu tadi. Ya, kita baca dari awal sampai akhir kadang-kadang kita hadir ikut serta dalam peperangan di jalan Allah. Kalau kita tidur baca surat Fatihah, Allah jaga kita. Ya, dari mulai merem sampai bangun lagi. Gitu ya, dan akan dimudahkan bangun tidurnya itu gampang. Gitu ya. Walaupun tidur jam 1. Kalau kita yakin sebelum tidur, ya, insya Allah bangun. Kalau kita baca surat Fatihah, ya. Kalau bablas, kalau mau baca doa, baca surat Fatihah, surat-surat yang lain, udah tidur jam 3 ya sudah. Subuhnya wallahu a'lam. Ya, itu ya. Itu solusi ya. Susah-susah bangun buat sholat ya, sholat subuh ya, sebelum tidur baca surat Fatihah. Dan biasakan sebelum tidur kita HP jauhin ya, jangan ketergantungan. Gimana kayak baik mau HP ke kasur, pemajikan mau dicuekin ya, benar nggak? Akhirnya istri marah ya. HP deh, Ada paketnya. maaf ya yang ngerasa. Ya, sama kan? Punya istri. Sama punya istri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan sedikit manfaat untuk saya pribadi maupun kepada para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.